harta kekayaan, anak turunan. Itu hanya perhiasan hidup dalam dunia. Amal yang soleh, amal yang kekal abadi, harapan di masa yang akan datang. Saya tanya, siapa yang pengen punya anak soleh-solehah? Ngacung. Ayah. Apakah semua ada? Al-Quran menyatakan. Yang namanya anak, kata Allah ada 4 kelas. Lihat diri kita dengan saudara kandung kita. Lihat anak-anak kita, kelas yang manakah mereka? 1, Anda lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya tampan, wajahnya cantik, kuliahnya benar. Jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, luas kekuasaannya. Ibadahnya hebat, luar biasa, bergaul dimanapun diterima. Siapa yang pengen punya anak kayak begini? Ngacung. Ayah. Dunia akhirat seimbang. Ini yang kata Allah Qur'an titik. 2. Anda lihat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Harta kekayaan, anak turunan. Itu hanya perhiasan hidup dalam dunia. Amal yang soleh, amal yang kekal abadi, harapan di masa yang akan datang. Kata Allah jenis anak yang kedua hanya perhiasan di dunia. Ganteng, cantik, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, hartanya banyak, wibawanya. Tapi ibadahnya kurang. Banyak di antara kita yang salah kaprah. Belajar yang benar si anu tuh. Sukses hidupnya. Kuliah yang benar. Tetangga anaknya. Udah pada berhasil, yang dilihat dunianya doang. Ibadahnya kita nggak lihat. 3, kata Allah, yang namanya anak ujian. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan ujian. Ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik nggak? Naik. Ujian, wajib lulus. Kalau Anda punya anak nggak pernah uji, kapan Anda berusahanya? Kapan Anda belajarnya? Wajib lulus. Yang namanya anak musuh yang nyata. Anda lihat At-Taghabun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in tuhfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara, nggak semua kan? Di antara istri-istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Nggak semua, di antara. Harus bagaimana? Hati-hati kalian, maafkan mereka, santuni mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gara-gara anak pengen macam-macam. Bapaknya sampai korupsi. Tetangga mama. Anak 9 tahun laki-laki naik motor, dabrak orang sampai mati. Aduh ya Allah. Bapaknya ditangkap. Iyalah. Makanya 9 tahun. Masya Allah. Ini musuh. Yang tadinya dekat kepada Allah jadi jauh. Yang tadinya banyak ibadah jadi tidak. Gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara anak. Makanya hati-hati, ada 4 kelas yang namanya anak, kata Allah. Anak bisa mengantarkan surga, anak juga bisa mengantarkan ke neraka. Tergantung bagaimana mengarahkan. Ya. Maksimal nggak? Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah, kita buka pertanyaan saja kok gitu. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Sok. Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mamah yuk. Ayo. Mah, perkenalkan. Nama saya Bu Safina. Dari Majelis Taklim Nurul Islam Kebaharan, Serang, Banten. Oke, Kebaharan. Mau bertanya, Mah. Mah, nggak Sapinah.
Begini mah ya. Bagaimana? Artinya fenomena sekarang ini kan anak-anak muda yang sudah menikah itu kan kebanyakan gitu ya mah ya. Punya anak banyak itu kayaknya takut gitu mah. Paling juga ada 2, 3 lah paling banyak juga mah ya. Padahal kalau kita lihat ke orang tua kita dulu, anaknya ada yang 6, 7, 10 bahkan ada yang 14 mah. Ya. Karena prinsipnya banyak anak katanya banyak rezeki. Zaman gitu. dulu. Ya, Ya. itu bagaimana mah? Mohon Kalau ibu penjelasan. berapa bersaudara? Saya anaknya 5 juga. Oh 5. Sama. Ya. 5. Kok bisa sama kita ya? Iya. Berarti jodoh. Yang disampaikan nggak semua, tapi ada banyak pertimbangannya seperti itu katanya. Nanti kita bahas ya Maya. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini tadi Bu Safina bertanya, memang benar adanya di zaman sekarang banyak, nggak semua, banyak pasangan yang siap mempunyai anak tuh tidak banyak, katanya takut biaya dan lain-lain. Sementara kalau zaman dulu mah ya udah sampai ada 14 orang anak katanya dengan alasan banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau yang sekarang lebih realistis katanya gitu. Bukan lebih realistis. Yang Bu Sapinah tanyakan hadistan. Rasul bersabda, nikahilah perempuan yang subur banyak anaknya. Nanti di yaumil akhir aku akan membanggakan kepada Rasul yang lain. Karena Rasulullah lebih menyukai perempuan subur yang banyak anaknya. Maksudnya apa? Biar umat Muhammad lebih banyak. Itu hadis Ipan. Oh. Cuman dalam tanda kutip, negara kita ada BKKBN. Maksimal anak 2. Padahal punten Bu Sapina. Saya, ada saudara saya di Indramayu. Tetangga sebelahnya punya anak 4, cowok 2, cewek 2. Pikniklah ke pantai. Emak bapaknya nyiapin makanan di tikar nih. Anaknya 4-4-nya sama tukang perahu. Berlayar ke lautan. Aduh. Allah berkehendak, takdir menentukan. Ada angin besar, perahunya terbalik. 4-4-nya anaknya meninggal. Hanya tukang perahu yang selamat. Mereka pergi ke dokter. Istrinya pernah di tubektomi. Diikat itu. Yang saluran anaknya. Ternyata sudah lengket. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa punya anak lagi. Jadi kalau menjarangkan boleh, memutuskan dilarang dalam Islam. Menjarangkan teh punten baru melahirkan. Nanti diatur deh. Anak udah 2 tahun, 3 tahun punya anak lagi. Itu boleh. Yang dilarang, diharamkan dalam Islam, memutus. Misalnya kayak di steril, di obat gitu.